Shalom. Pada saat ini kita akan masuk di seri menafsir Alkitab secara sederhana dengan mempergunakan satu pendekatan yang diajarkan oleh James Braga di dalam bukunya yang sangat sederhana yang berjudul Cara Menelaah Alkitab, yaitu pendekatan topikal. Saya mempergunakan bukunya James Braga karena memang buku ini bisa dengan mudah menuntun para pemula yang baru belajar untuk melakukan penyelidikan terhadap Alkitab. Oke, baik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan secara topikal? Pendekatan ini sebenarnya merupakan sebuah metode di mana kita memilih sebuah pokok dalam Alkitab, kemudian menelusuri pokok tersebut dalam kaitan kontekstualnya. Nah, saudara, ketika kita masuk dalam pendekatan topikal, kita harus betul-betul waspada untuk tidak tergoda mengeluarkan teks itu dari konteksnya. Maka apa yang disampaikan oleh James Braga dalam seri ini yang saya coba paparkan, kita juga tidak akan terima mentah-mentah. Bapak, Ibu, Saudara bisa mendiskusikan itu di dalam kelompok-kelompok kecil nantinya. Nah, pendekatan topikal ini berupa konsepsi yang bisa kita temukan di dalam Alkitab atau sebuah tema atau sebuah kata atau sebuah ungkapan, ya. Nah, ada beraneka ragam penelitian topikal sehingga James Braga memberikan kepada kita beberapa contoh berkaitan dengan hal tersebut. Kita akan coba lihat contoh yang pertama. James Braga membawa kita untuk melihat sebuah bahan yang diambil dari berbagai bagian perjanjian baru. Dia menamai topik ini berbagai hak istimewa yang dapat kita nikmati. Nah, yang pertama dia menyebutkan hak istimewa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kedua, hak istimewa menjadi ahli waris Allah. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Yang ketiga, hak istimewa menjadi murid Kristus. Yohanes 8 ayat 31. Yang keempat, hak istimewa menjadi sahabat Kristus. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Dan hak istimewa menjadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Hal yang kedua yang diangkat oleh James Braga sebagai contoh dalam bukunya adalah melakukan pengamatan terhadap kata manis yang menonjol dalam perjanjian lama. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, kita juga bisa memberikan masukan ketika kita melihat hal-hal yang ditemukan oleh James Braga. Ya, jadi kita tidak terima mentah-mentah di sini. Tapi saya akan coba paparkan apa yang ditemukan oleh beliau. Kalau kita bicara kata manis, yang pertama menurut beliau itu kita bicara soal persembahan yang harum. Dalam Kejadian 8 ayat 20, Imamat 1 ayat 9, ayat 13, ayat 17, yang melambangkan pengorbanan Kristus yang harum di hadapan Allah. Bisa juga dilihat itu dalam Efesus 5 ayat 2 perjanjian baru. Kemudian kata manis bisa dilihat sebagai air yang manis dalam Keluaran 15 ayat 25 yang menggambarkan bagaimana Tuhan dapat mengubah pengalaman pahit dalam hidup kita menjadi sesuatu yang manis. Nah, jadi di sini James Braga langsung memberikan aplikasi terhadap hidup umat Tuhan. Kemudian ada juga perkataan manis dalam Mazmur 119 ayat 103. Ini menggagaskan kemanisan firman Allah kepada setiap orang percaya yang memiliki hubungan yang vital dengan Allah. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan buah manis. Kidung Agung 2 ayat 3. Kata James Braga, mungkin di sini maksudnya adalah bagaimana setiap orang percaya itu merasa senang akan pribadi dan karya Kristus bagi dirinya. Lalu kemudian yang kelima itu ada yang disebut suara yang manis merdu.
Kidung Agung 2 ayat 14. Mungkin ini melambangkan kesenangan yang dialami Kristus sang pengantin sorgawi ketika dia mendengarkan suara seorang anggota pengantin perempuannya, yaitu gereja, bila mana orang percaya memanjatkan doa dan pujian kepadanya. Bisa dibandingkan ini dengan Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Contoh ketiga itu diambil dari Perjanjian Lama. Topiknya adalah orang yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara bisa mempergunakan bantuan konkordansi Alkitab untuk menemukan kata-kata kunci sehingga kita bisa membuat satu topik seperti yang dilakukan oleh James Braga. Dia menemukan dalam Perjanjian Lama orang yang berkenan kepada Allah itu setidaknya ini ada 4 ciri. Yang pertama itu Allah berkenan kepada orang yang tidak bercela. Amsal 11 ayat 20. Allah berkenan kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 147 ayat 11. Allah berkenan kepada orang yang taat. 1 Samuel 15 ayat 22. Dan Allah berkenan kepada orang yang jujur. Kemudian contoh keempat itu diambil oleh James Braga dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Topiknya adalah taman-taman penting di Alkitab. Nah, ditemukan bahwa ada 4 hal yang kita bisa lihat dari taman-taman penting di Alkitab. Yang pertama itu Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15, 3 ayat 1, 17 sampai 24. Ini adalah taman di mana manusia dikutuk untuk mati karena dosa. Taman yang kedua adalah Taman Getsemani. Yohanes 18 ayat 1, Matius 26 ayat 36 sampai 42. Ini adalah taman di mana Kristus menerima cawan murka ilahi akibat dosa manusia. Yang ketiga, Taman Pemakaman Kristus. Dalam Yohanes 19 ayat 41 dan 42. Ini adalah tempat di mana jenazah Kristus dibaringkan akibat dosa manusia. Lalu kemudian yang keempat adalah taman dalam Yerusalem baru. Wahyu 22 ayat 1 sampai 3, di mana tidak ada lagi kematian dan dosa. Kemudian contoh yang kelima itu diambil James Braga dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan menamakannya badai-badai penting di laut. Setidaknya ditemukan ada 4 badai penting. Yang pertama itu badai yang merusak dan menenggelamkan kapal yang dibuat Yosafat untuk memperoleh emas. Ini adalah suatu tindakan yang melanggar firman Tuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 48, Ulangan 17 ayat 17. Kemudian yang kedua itu badai yang melanda kapal Yunus ketika dia berusaha lari dari hadapan Allah. Dalam Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yang ketiga itu badai yang melanda para murid ketika mereka menyeberangi Danau Galilea atas perintah Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kemudian badai yang melanda Rasul Paulus waktu dia dibawa ke Roma untuk bersaksi kepada kaisar. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Nah, bila sebuah topik berlandaskan satu bagian besar dalam Alkitab dan ayat yang menyebut topik itu banyak sekali, maka kita perlu membatasi topik itu atau mengurangi beberapa ayat yang kelihatannya tidak terlalu penting, ya, tidak terlalu berkaitan secara langsung. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki suatu topik yang begitu panjang penjelasannya tapi sebenarnya tidak terlalu penting, begitu ya. Ini bukan berarti bahwa di dalam Alkitab ada topik penting dan topik tidak penting, bukan seperti itu maksud saya. Tetapi maksud saya adalah topik mana kira-kira yang sedang menjadi prioritas kita untuk kita teliti, begitu ya. Nah, kalau kita coba lihat di contoh yang ke-6 ini, ya, topik alasan-alasan kebahagiaan orang Kristen berlandaskan Alkitab.
Nah, kita akan menemukan beberapa hal di sini. Yang pertama, alasan kebahagiaan orang Kristen itu karena dia adalah orang yang sudah diterima. Oleh siapa? Oleh Allah. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 37, Lukas 15 ayat 2, Efesus 1 ayat 6 sampai 7 memberi informasi tentang hal ini. Diterima juga oleh sesama orang Kristen, 1 Yohanes 1 ayat 7. Lalu kemudian kepribadiannya sudah diperbaharui. Roma 8 ayat 29 sampai 30, 12 ayat 1 sampai 2. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah beban kesalahan orang Kristen itu sudah diangkat. Nah, dosa-dosanya sudah diampuni, kata Yesaya 1 ayat 18 dan Efesus 1 ayat 6 sampai 7. Kemudian karena Allah juga sudah membenarkan dia. Kisah 13 ayat 38 sampai 39, Roma 5 ayat 1. Hal yang ketiga alasan orang Kristen bahagia itu karena sudah menemukan tujuan hidup. Dengan menaati kehendak Allah, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kemudian dengan hidup untuk memuliakan Allah. Kolose 3 ayat 17, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Lalu kemudian yang keempat itu orang Kristen memiliki rumus yang praktis untuk hidup bahagia. Melalui hidup yang benar dengan Allah. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Lalu kemudian melalui hubungan yang benar dengan sesama. Galatia 5 ayat 13 sampai 14, Galatia 6 ayat 10. Yang kelima, alasan bahagia orang Kristen itu karena dia punya masa depan indah di seberang kubur. Ya, jadi dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Mazmur 23 ayat 6. Lalu kemudian akan mengalami rasa puas ketika ia bangkit dalam keserupaan dengan Tuhan. Mazmur 17 ayat 15. Contoh yang ketujuh yang dimunculkan oleh James Braga diambil dari satu kitab dalam Alkitab. Ya, dia menyusunnya dari kitab Wahyu dengan memberi penekanan pada satu kata, yaitu kata putih yang disebut dalam kitab itu. Ya, apa yang ditemukan oleh James Braga? Katanya ya rambut putih. 1 ayat 14 yang melambangkan kemurnian. Batu putih 2 ayat 17 yang melambangkan persekutuan. Jubah putih yang melambangkan jubah kebenaran. Awan putih yang merupakan pertanda penghakiman. Kuda putih yang melambangkan kemenangan. Tahta putih yang besar yang melambangkan penghakiman yang adil. Kemudian contoh terakhir dalam pendekatan topikal yang dimunculkan oleh James Braga itu adalah contoh yang diambil dari satu kitab dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan dia memberikan judul Tolok Ukur Allah bagi Gereja. Apa yang menjadi tolok ukur Allah bagi gereja? Yang pertama ya gereja harus bersatu. Kisah 1 ayat 14, 2 ayat 1 dan 46, 4 ayat 2, 4 dan 32, 5 ayat 12. Gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Kisah 4 ayat 8 dan 31, 6 ayat 3 dan 5, 7 ayat 55, 9 ayat 17, 11 ayat 24, 13 ayat 4. Kemudian selanjutnya gereja harus rajin berdoa. Kisah 1 ayat 14, 4 ayat 24 sampai 31, 6 ayat 4, 10 ayat 9, 12 ayat 5 dan 12. Kemudian gereja harus senantiasa bersaksi. Kisah 1 ayat 8, 4 ayat 18 sampai 20, dan juga 33, 5 ayat 27 sampai 29, 8 ayat 5, 26 ayat 22. Dan yang selanjutnya gereja harus mengutamakan pekabaran Injil ke negara lain. Kisah 13 ayat 1 sampai 4, 14 ayat 27, 15 ayat 36 sampai 40, 18 ayat 18 sampai 23. Nah, sekarang kita akan beranjak pada prosedur penelitian topik di sebuah kitab dalam Alkitab.
Mari kita perhatikan langkah-langkah yang dibuat oleh James Braga. Yang pertama, kita harus menganggap setiap topik dalam Alkitab itu penting. Artinya, kita harus melihat bahwa topik itu ditulis oleh penulis ilahinya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, khususnya pembaca pertama pada waktu itu, dan kemudian pembaca modern seperti kita sekarang ini. Jadi baca Alkitab itu harus dengan penasaran untuk menemukan topik-topik penting di dalamnya. Nah, setelah itu kita kemudian bisa memilih satu topik umum dalam sebuah kitab. Ya, jadi kita harus batasi penelitian itu pada sebuah aspek tertentu dari pokok yang sudah dipilih. Kalau kita temukan di dalam sebuah kitab banyak pokok umumnya. Misalnya kalau kita baca kitab Amsal, wah di sana banyak pokok yang menarik saudara. Dia menyebut tentang orang bijak dan orang berhikmat. Dia menyebut tentang sahabat, sesama manusia, pemfitnah, orang muda, orang rajin, ayah ibu, anak laki-laki, orang bebal, dan seterusnya. Nah, supaya lebih dalam pembahasan kita bisa batasi pada salah satu pokok saja. Misalnya kita hanya ambil pokok yang berbicara tentang orang bebal. Itu pun ternyata pembahasannya sangat banyak, saudara. Ya, misalnya ciri-ciri khas orang bebal, kesenangan orang bebal, bibir orang bebal, sikap orang bebal terhadap orang tuanya, kesulitan yang didatangkan orang bebal pada orang-orang di sekitarnya. Ya, banyak kan? Nah, kita juga bisa ambil contoh dari kitab Yunus ya untuk melihat pokok-pokok utama yang ada di sana. Jadi di dalam kitab Yunus kita bisa temukan ada hal-hal besar dalam kitab Yunus. Apa saja hal-hal besar itu? Perbedaan-perbedaan menyolok dalam kitab Yunus. Apa saja itu? Sarana-sarana unik yang dipakai Allah. Pelajaran-pelajaran peraga dalam kitab ini. Apa saja itu? Mujizat-mujizat dalam kitab Yunus. Jenis-jenis doa dalam kitab Yunus. Dan berbagai pelajaran tentang doa dalam kitab Yunus. Wow, ini pekerjaan sangat memakan waktu, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, catatlah setiap pemunculan topik yang telah dipilih menurut urutan yang terdapat dalam kitab tertentu dengan jalan mencatat setiap ayat yang menyebut topik itu. Jadi saudara, kita bisa mempergunakan konkordansi Alkitab untuk menemukan setiap kata dalam setiap ayat yang menyebutkan topik yang sedang kita teliti. Ya, misalnya kalau kita lihat dari kitab Yunus, kita akan memperoleh daftar ini. Ya, pasal 1 ayat 2 itu memberi informasi kota Niniwe yang besar. Pasal 1 ayat 4 tentang angin ribut. Pasal 1 ayat 12 tentang badai besar. Pasal 1 ayat 17 tentang ikan besar. Pasal 3 ayat 2 tentang kota Niniwe yang besar. Pasal 3 ayat 3 tentang Niniwe adalah kota yang amat besar karena memerlukan 3 hari berjalan kaki mengelilinginya. Kemudian kalau kita mengambil konsepsi dengan mempergunakan kitab Yunus, maka kita bisa menemukan mujizat-mujizat dalam kitab Yunus sebagai contohnya. Memang kata mujizat tidak muncul sama sekali dalam 4 pasal kitab Yunus. Tapi kitab ini mencatat beberapa mujizat yang mencolok. Seperti mujizat badai, baik caranya badai itu mulai maupun berakhir. Dalam pasal 1 ayat 4, ayat 12, dan ayat 15. Lalu kemudian ada mujizat pertobatan sebuah kota yang besar yaitu Niniwe dalam pasal 1 ayat 17. Dan yang terakhir itu mujizat pohon jarak pasal 4 ayat 6 sampai 8. Lalu kemudian yang keempat, kelompokkanlah bahan yang sudah dikumpulkan. Kita coba menata keterangan-keterangan yang kita peroleh
dalam suatu pengelompokan yang tepat. Nah, bisa saja itu dikelompokkan berdasarkan angka, urutan waktu, logika, atau berdasarkan perbandingannya, atau juga berdasarkan perbedaannya. Misalnya, kalau kita lihat di dalam konkordansi, istilah hati nurani itu muncul lebih dari 30 kali. Nah, kita bisa kelompokkan nih dua kategori dari hati nurani ini. Yang pertama, jenis hati nurani yang tidak memuaskan, ya, yaitu lemah. 1 Korintus 8 ayat 7 dan 12. Dipengaruhi ajaran sesat. 1 Timotius 4 ayat 12. Tercemar. Titus 1 ayat 15. Jahat. Ibrani 10 ayat 22. Lalu kemudian ada jenis hati nurani yang memuaskan, yaitu hati nurani yang disucikan. Ibrani 9 ayat 14, baik. Kisah 23 ayat 1, lalu kemudian Ibrani 13 ayat 18 juga. Kemudian hati nurani yang suci, 1 Timotius 3 ayat 9, dan hati nurani yang bersih, Kisah 24 ayatnya yang ke-16. Kemudian jika mungkin kita coba pelajari makna dari setiap pemunculan topik yang kita pilih. Nah, kita mesti minta bantuan sarana-sarana lain di luar Alkitab. Apabila yang kita teliti itu adalah sebuah kata atau kelompok kata tertentu, kita bisa mempergunakan konkordansi, ya, Saudara, ya. Seperti misalnya kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada dua kata sifat yang berbeda dalam bahasa Yunani yang dipergunakan oleh para penulis Perjanjian Baru untuk menyebut kata baik, gitu ya. Nah, ini bisa kita teliti, Saudara. Kemudian perhatikan hubungan pemakaian topik dengan konteksnya. Ya, kita jangan tergoda untuk keluarkan teks itu dari konteksnya. Jangan tergoda keluarkan kata-kata dari konteksnya, kalimat dari konteksnya, paragraf dari konteksnya. Karena itu bisa berbahaya, Saudara. Ya, kita bisa menghasilkan penafsiran yang berbeda sama sekali, begitu ya. Dan itu bisa saja disebut eisegesis. Maka sebelum kita melakukan penelitian teks, kita harus amati konteksnya dan perhatikan latar belakang topik yang akan kita bahas. Kemudian yang ketujuh, pikirkan bagaimana kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapat dari penelitian topikal itu dapat kita terapkan dalam hidup kita sendiri. Nah, Saudara, ini sebenarnya adalah tujuan dari kita belajar Alkitab. Bagaimana hasil penyelidikan kita itu bermanfaat dan menjadi berkat bagi kehidupan rohani kita. Nah, sekarang saatnya kita berlatih, Saudara, ya. Silakan ambil satu topik dalam 1 Tesalonika. Ini adalah kitab yang sejak awal seri ini, Saudara, ya, kita coba jadikan dasar untuk berlatih. Nah, ambil topik dalam 1 Tesalonika, kemudian kembangkan topik itu sesuai prosedur yang diuraikan dalam bab ini. Kalau kita coba lihat di dalam surat 1 Tesalonika, kita akan menemukan ya beberapa saran dari James Braga, ya, topik-topik yang muncul seputar tanggung jawab orang Kristen terhadap sesama orang beriman, atau juga topik tentang pola kehidupan jemaat Tesalonika yang patut dicontoh dewasa ini, atau topik tentang penderitaan yang digali dari surat 1 Tesalonika, ya. Oke, demikianlah pendekatan secara topikal. Selamat berlatih, Tuhan memberkati.